Oke cuy, ketemu lagi dan ketemu lagi kita di Rangkum Film. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu nungguin rangkuman film di channel ini. Saya berharap channel saya bisa selalu menghibur kalian semua di kala sedih, gundah gulana, sariawan, bibir pecah-pecah, mata timbilan, gusi bercabang, dan gigi kekuningan. Oke, sebelum kita mulai, saya mau menyampaikan beberapa salam dulu nih kepada penonton setia saya, yaitu ada Mas Satria Adesta, kemudian ada calon Bupati Uganda Mas Ramadan Aji Santoso dari Kebumen, lalu superhero asal Indonesia yaitu Mbak Sari Asih, kemudian Prabu Kerajaan Bikini Bottom Mas Khairul Anam, beserta Patih Konoha Mas Miko Jadul. Saya selalu doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena apa? Ya, betul sekali, karena kesehatan adalah segala-galanya. Tumben kompak. Oke, langsung aja. Kali ini saya akan merangkum salah satu film berjudul Idiocracy. Film bergenre petualangan komedi ini dirilis tahun 2006 dan disutradarai oleh Mike Judge. Salah satu film yang dibintangi oleh aktor komedi Mas Luke Wilson ini bercerita tentang seorang pemuda yang tertidur selama 500 tahun lamanya. Dan ketika bangun, tiba-tiba semua orang menjadi bodoh dan otomatis dia menjadi orang paling pintar sedunia akhirat. Lalu seperti apakah petualangannya? Langsung aja kita simak rangkuman ceritanya. Cekibrot. Oke cuy, film ini diawali dengan adegan di mana ada sebuah prediksi menyeramkan, di mana di masa depan ternyata bukan teknologi serba modern punya Doraemon yang akan kita nikmati, namun justru kualitas hidup manusia yang akan benar-benar mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan kesenjangan hidup antara manusia pintar dengan manusia bodoh. Diceritakan manusia pintar hanya terobsesi pada kerja dan sudah tak lagi menginginkan untuk kawin. Selanjutnya keadaan terbalik justru menjadi pola hidup orang-orang bodoh, di mana mereka hanya memikirkan untuk hidup senang, foya-foya, mabar epep, dan yang paling utama adalah kawin. Kawin sih sebenarnya gak ada masalah, cuma parahnya mereka kawinnya sama saudara mereka sendiri. Jadi akhirnya anaknya nikah sama anaknya kemudian nikah sama anaknya, sampai anak-anaknya nikah sama anak-anaknya. Pusing kan? Sama. Oke, lanjut. Berikutnya, dari dua buah pola hidup yang salah tersebut, muncullah generasi bobrok di mana yang pintar semakin punah populasinya, dan generasi yang cuma bisa kawin semakin membludak jumlahnya. Adegan berikutnya, khawatir bila prediksi masa depan tersebut akan terjadi, sebuah organisasi militer yang dipimpin oleh Le Collin kemudian membuat sebuah program yaitu Hibernation for the Better Future, alias hibernasi untuk kehidupan yang lebih baik, di mana mereka akan menidurkan orang-orang dengan kualitas sumber daya manusia yang bagus agar dapat menyelamatkan gen manusia terbaik di masa sulit yang akan datang. Sebuah ide yang sangat bolehlah. Oke. Namun karena belum memiliki izin BPOM, Le Collins tentu saja tidak bisa menjalankan program ini secara langsung kepada masyarakat luas. Dan dari kesepakatan para elit militer, mereka pun akhirnya mencari dan menunjuk dua orang untuk menjajal program tersebut. Sebagai korban, sebagai sukarelawan yang pertama, kita pun dikenalkan kepada tokoh utama film yaitu Joe Banners. Dia adalah seorang prajurit militer santuy yang tiap harinya bekerja jagain perpustakaan. Dia sengaja ditunjuk sebagai salah satu peserta program hibernasi dikarenakan dia adalah seorang yatim piatu dan tidak memiliki keluarga. Dengan iming-iming imbalan uang kaget plus kuaci 1 kontainer, Joe pun menyetujui program hibernasi tersebut. Sebagai korban, sebagai sukarelawan yang kedua, pihak elit militer pun menunjuk Rita. Dia adalah seorang butterfly knight yang memiliki latar belakang yang sama dengan Joe, yaitu tak memiliki keluarga. Dari sini, mungkin kita bisa memprediksi kenapa pihak militer menunjuk satu laki-laki dan satu perempuan. Ya, benar sekali, agar jikalau generasi bobrok benar-benar terjadi di masa depan, Joe dan Rita bisa langsung kawin untuk menciptakan generasi yang cerdas. Mantap jiwa. Oke. Singkat cerita, setelah sempat berkenalan bentar, Joe dan Rita pun akhirnya ditidurkan di sebuah kapsul Doraemon untuk memulai tidur panjang mereka. Namun sayang sekali, belum lama eksperimen ini berjalan, tiba-tiba Le Collins sang pimpinan program hibernasi ditangkap oleh FBI. Karena dianggap sebagai eksperimen ilegal, program Le Collins pun akhirnya ditutup dan laboratoriumnya dihancurkan. Kapsul Doraemon yang berisi Joe dan Rita pun dianggap sebagai rongsokan dan dibuang di tempat sampah. Berikutnya, tahun demi tahun pun berlalu dan benar saja prediksi Le Collins pun mulai menjadi kenyataan, di mana tingkat kecerdasan manusia semakin mengecewakan seiring berjalannya waktu. Singkat cerita, kita pun akhirnya sampai di tahun 2505. Ya, benar sekali, 500 tahun setelah eksperimen hibernasi Le Collins ditutup oleh pemerintah. Di sini secara mengejutkan, kita pun akhirnya melihat seluruh kota menjadi sangat-sangat kacau dan sangat-sangat kotor. Sampah berserakan di mana-mana hingga menjadi gunung yang sangat tinggi. Dan ketika sebuah truk sampah menjatuhkan sebuah botol orang tua, gunung sampah pun kemudian longsor dan membanjiri kota layaknya tsunami. Singkat cerita, dari tsunami sampah tersebut, akhirnya kapsul Doraemon Joe pun menerobos hingga memasuki rumah seorang mas-mas pekok bernama Frito. Joe pun akhirnya bangun setelah 500 tahun tertidur. Tak disangka tak dinanya, bukannya ditawari Astor kongguan sama teh gelas, Frito yang ber-IQ jongkok yang merasa terganggu karena ulah Joe, kemudian langsung mengusir dan melempar Joe keluar dari jendela.
Berikutnya, Joe yang masih bingung kemudian mulai bertanya kepada orang-orang di pinggir jalan. Namun, betapa terkejutnya Joe menyadari bahwa ternyata semua orang berubah menjadi sangat-sangat bodoh. Banyak tempat-tempat dengan nama-nama yang sangat aneh. Bahkan, sebuah plat nama rumah sakit pun terlihat sangat jelek karena tulisannya gak muat. Berikutnya, takut karena mungkin dirinya ikutan goblok, Joe pun kemudian pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Namun, ketika sampai di sana, Joe pun semakin bingung karena rumah sakit juga dipenuhi orang-orang goblok. Para pegawai pun terlihat hanya domblong tak berbicara. Mereka terlihat hanya dudul-dudul tombol untuk melayani pasien. Contohnya ada tombol sakit mata, tombol kesamber bledek, tombol suntik bokong, tombol udunen, dan tombol dibedil bokongi. Berikutnya, Joe yang haus kemudian ingin minum dan kumur-kumur. Namun, betapa kagetnya Joe ketika dia kembali menemui hal aneh di mana yang keluar dari keran bukannya air putih, namun sirup limun marjan featuring Coca-Cola. Ya, bener banget. Yang keluar dari keran semuanya adalah air soda bermerek Browndo. Singkat cerita, Joe pun akhirnya diperiksa oleh dokter yang aduh kacau banget orangnya. Terlihat sang dokter di sini berdandan layaknya boyband baru bubar dengan ikat kepala plus rokok walang kekek di tangannya. Dan di sini, lewat sebuah majalah, Joe pun akhirnya menyadari bahwa saat ini sudah tahun 2505, yang berarti bahwa dirinya sudah tertidur selama 500 tahun lamanya. Gila. Berikutnya, karena Joe adalah orang yang datang dari 500 tahun lalu dan di tangannya tak memiliki kode identifikasi penduduk, Joe pun akhirnya ditangkap sama Pak Polisi dan dibawa ke pengadilan. Adegan berikutnya, Joe pun mau tak mau harus menghadapi pengadilan untuk menentukan nasibnya. Di sini, dengan dipimpin oleh hakim garis yang mirip sama Wolverine KW Cina, Joe pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara karena tak memiliki kode identifikasi dan dikira merampok rumah sakit. Waduh, merampok rumah sakit guys, padahal pengen berobat loh ini, pokok tenan. Berikutnya, ketika akan dimasukkan ke dalam penjara, Joe ternyata harus melewati rangkaian tes untuk mengetahui tingkat kecerdasannya. Dan di sini, Joe pun dibuat terheran-heran karena pertanyaan tes yang ditanyakan ternyata super duper gampang. Dan akhirnya, di sini pula Joe menyadari bahwa semua orang, termasuk hakim, jaksa, polisi, penjahat, penjahit, bakul sayur, bakul heci, tukang parkir goib, dan semua orang ternyata pekok semua. Adegan berikutnya, ketika akan dimasukkan ke dalam penjara, Joe ternyata punya ide gila untuk melarikan diri. Di sini dengan pedenya, karena dia sudah mengetahui bahwa semua orang di dunia ini sudah menjadi goblok, Joe kemudian menipu seorang petugas gembul dengan mengatakan bahwa dirinya harusnya sudah bebas hari ini. Dan tanpa disangka-sangka, si petugas gembul yang pekok ini pun kemudian mempercayai Joe begitu saja. Joe pun kemudian dengan cerdiknya bisa melarikan diri dari penjara. Singkat cerita, Joe pun akhirnya kembali menemui Frito si pemuda pekok. Di sana Joe kemudian mulai memberitahu Frito tentang apa yang dia alami, yaitu tidur selama 500 tahun. Joe kemudian menanyakan apakah saat ini ada mesin waktu yang bisa dia pakai untuk kembali ke masa lalu untuk memperbaiki keadaan. Setelah menunggu lama karena otak Frito masih loading, Joe pun akhirnya sangat senang karena kata Frito, mesin waktu itu benar-benar ada. Dan Joe pun kemudian langsung mengajak Frito untuk mencari di mana mesin waktu tersebut berada. Berikutnya, Joe dan Frito pun akhirnya secara tak sengaja menemukan Rita di tengah jalan. Ya, Rita adalah seorang yang juga memakai kapsul Doraemon dari 500 tahun yang lalu. Rita ternyata juga berhasil selamat seperti Joe. Berikutnya, karena Joe masih menjadi buronan polisi karena kabur dari penjara, polisi pun kini terus mengejar Joe yang sedang menaiki mobil bersama Frito dan Rita. Bahkan ketika Joe dan kawan-kawan sudah keluar dari mobil untuk melarikan diri, saking gobloknya, para polisi kemudian menembaki mobil tersebut dengan membabi buta. Bahkan saking pekoknya, ada yang menembakkan basoka sampai salah tembak ke pesawat yang lagi terbang di udara. Jangan pekok tenan. Bergurau. Singkat cerita, Joe, Frito, dan Rita pun kemudian mulai menyusuri kota untuk mencari di mana mesin waktu itu berada. Namun, ketika Rita pergi ke toilet, sayang sekali Joe akhirnya terpisah dengan Frito hingga akhirnya tertangkap lagi oleh polisi. Berikutnya, Joe yang tertangkap kemudian dibawa ke istana presiden. Joe ternyata dibawa ke sana karena dia mampu menjawab tes IQ di penjara yang sangat susah, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Joe pun dinobatkan sebagai narapidana dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah. Bioh pekok tenan. Diceritakan pula di sini Joe akhirnya bertemu dengan para menteri-menteri senior, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang ternyata cuman bocil warnet, Menteri Luar Negeri yang mirip kayak Sarukan KW Cina, Menteri Pertahanan yang udah kayak Pak Gulat Smackdown, Menteri Pendidikan yang cuman menang botak doang, seorang cewek seksi sebagai jaksa agung, dan seorang presiden dengan rambut habis semuting bernama Camacho. BTW, Camacho ini adalah mantan juara dunia Smackdown 5 kali guys, bener-bener gak nyambung banget sama backgroundnya jadi presiden. Oke lanjut, berkat kecerdasannya yang sebenarnya biasa-biasa aja, presiden dan para pejabat di pemerintahan pun akhirnya melantik Joe sebagai salah satu menteri di pemerintahan. Walah, gimana ceritanya ini? Dari narapidana jadi menteri bos. Adegan berikutnya, lewat sebuah acara pelantikan super aneh, Presiden Camacho pun akhirnya menunjuk Joe sebagai Menteri Dalam Negeri. Presiden Camacho yang optimis pada kecerdasan Joe, kemudian memberinya tugas untuk mengatasi masalah matinya seluruh tanaman di penjuru negeri. Dan karena Joe tak mau masuk penjara lagi, Joe pun akhirnya mau tak mau menyetujui permintaan si Presiden pekok.
Hari berikutnya, Joe pun akhirnya bekerja sebagai Menteri Dalam Negeri bersama dengan menteri-menteri yang lain. Dan berkat kekuasaannya, Joe kemudian bisa kembali bertemu dengan Frito si pemuda pekok. Di sana secara empat mata, Joe kemudian kembali bertanya kepada Frito di mana mesin waktu itu berada. Dan karena Frito adalah seorang yang pekok, jawaban yang keluar dari mulutnya pun cuma ngalor ngidul. Tak mau repot, Joe pun kemudian menyuruh Frito untuk menggambarkan peta di mana mesin waktu tersebut berada. Berikutnya, Joe, Frito, dan para menteri pun akhirnya pergi ke sawah yang terlihat sangat tandus dan gersang untuk mencari tahu kenapa tanaman tidak mau tumbuh di sana. Dan berkat kekuasaannya lagi, dengan sekejap Joe pun bisa kembali bertemu dengan Rita. Di sana, secara diam-diam, Joe dan Rita pun kemudian membuka peta yang dibuat oleh si Frito. Namun, betapa terkejutnya mereka mengetahui bahwa gambar peta Frito ternyata tak lebih baik dari gambar anak TK Dharma Wanita. Merasa putus asa karena tak kunjung menemukan petunjuk di mana mesin waktu tersebut berada, Joe dan Rita tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah kocoran alias penyiram tanaman yang tiba-tiba saja menyala. Dan lewat momen itulah Joe akhirnya menyadari bahwa selama ini penyebab seluruh tanaman tak dapat hidup adalah karena bukan disiram menggunakan air bersih, namun karena disiram menggunakan limun featuring Coca-Cola alias minuman bersoda. Ya iyalah, sampai bodot terenggiling gak bakal tumbuh kalau disiram pakai air soda, bos. Perlu kalian ketahui cuy, ternyata sejak puluhan tahun yang lalu, sebuah perusahaan minuman bersoda bernama Brawndo ternyata menguasai dan memonopoli seluruh perusahaan termasuk penyedia air bersih. Lewat perusahaan mereka yang semakin besar, plus orang-orang yang semakin goblok pemikirannya, minuman soda ternyata dianggap bisa dipakai untuk kebutuhan apa saja, termasuk diantaranya untuk diminum, nyiram toilet, bahkan sebagai pengganti susu SGM untuk dedek bayi. Jangan pokok tenan. Singkat cerita, Joe yang akhirnya menemukan jawaban kenapa tanaman tak mau tumbuh di sana, kemudian menjelaskan dengan susah payah bahwa seluruh tanaman harus disiram dengan air, bukan dengan soda. Namun karena para menteri adalah kumpulan orang pekok, mereka pun tidak mengerti apa yang Joe katakan. Merasa tidak ada cara yang lain, Joe pun akhirnya mengaku sebagai dukun yang bisa berbicara dengan tanaman. Dengan akting yang gak kalah jauh sama Mas Arya Saloka, Joe pun akhirnya bisa membuat semua menteri percaya bahwa seluruh tanaman di negeri ini butuh air bersih. Dia pun berjanji bahwa tanaman akan segera tumbuh jika semua orang menuruti kata-katanya. Berikutnya, berkat solusi dari Joe tersebut, Presiden Camacho pun merasa sangat senang. Dengan segera, Presiden Camacho pun menyuruh perusahaan minuman bersoda Brawndo untuk mengurangi produksi dan mulai menggunakan air bersih untuk menyirami tanaman. Mantap. Hari demi hari pun berlalu, namun tak satu pun tanaman menampakkan tanda-tanda kehidupan. Di sisi yang lain, Joe pun akhirnya mulai PDKT sama Rita. Mereka pun terlihat saling mencintai. Ihir. Hari berikutnya, hal yang tidak disangka-sangka pun terjadi, saudara-saudara. Karena kebijakannya mengurangi produksi minuman favorit seluruh rakyat yaitu limon hijau featuring Coca-Cola Brawndo, di luar istana presiden pun akhirnya terjadi demonstrasi besar-besaran. Karena satu pun tanaman tak kunjung muncul, seluruh pendemo yang kebanyakan korban PHK perusahaan Brawndo pun mulai menuduh bahwa Joe telah berbohong kepada mereka. Singkat cerita, karena ucapannya tak kunjung terbukti, Joe pun akhirnya masuk kembali ke penjara. Bahkan untuk mencegah Joe kabur dari sana, para polisi pekok pun memasang batu akik segede gaban di kaki Joe. Dan sebagai hukuman atas kebohongan yang dia lakukan, Joe pun akhirnya menghadapi eksekusi kematian, di mana dia diharuskan untuk mengalahkan 2 mesin giling bersenjata GTA lengkap. Joe pun dijanjikan akan mendapatkan kebebasan jika dia mampu mengalahkan 2 mesin giling tersebut menggunakan sebuah mobil Mr. Bean. Ya, sebuah mobil Mr. Bean yang sudah peot. Sungguh lawan yang sangat-sangat tidak seimbang, saudara-saudara. Di waktu yang sama, Rita yang berada di Istana Negara secara tak sengaja akhirnya menemukan secercah harapan. Sebuah bunga mawar Roma Irama telah tumbuh di halaman berkat disiram air bersih setiap hari. Dengan buru-buru, Rita dan Frito kemudian pergi ke arena untuk membebaskan Joe dari eksekusi kematian. Dan ketika Rita dalam perjalanan menuju ke sana, betapa terkejutnya Rita mengetahui bahwa seluruh sawah kini sudah dipenuhi tanaman yang mulai tumbuh subur. Akhirnya, gagasan dari Joe membuahkan hasil yang diinginkan. Berikutnya, kembali ke arena pertandingan. Di sana ternyata Joe tak hanya disuruh bertanding melawan 2 mesin giling yang siap membunuhnya, namun ternyata ada satu lagi mesin giling raksasa yang siap meratakan Joe dengan tanah. Ya, dia adalah Beef Supreme. Namun, karena Beef Supreme ini adalah orang yang pekok, ketika dia memasuki pertandingan, mesin tumbuk bubuk kacang miliknya ternyata terlalu besar sehingga menyebabkan bangunan rubuh dan menimpanya. Beef Supreme pun gak jadi bertanding. Meskipun Beef Supreme tak jadi bertanding, Joe ternyata masih dibuat kerepotan karena dikejar 2 mesin giling yang ganas. Dia pun hanya bisa menghindar ke sana ke sini atau dia akan dilindas menjadi peyek teri.
Adegan berikutnya, Rita dan Frito pun akhirnya sampai di arena pertandingan. Mereka pun mencoba untuk menemui Presiden Camacho untuk menghentikan eksekusi karena tanaman telah tumbuh subur di luar sana. Namun, karena arena pertandingan terlalu rame, plus kuping Presiden Camacho yang lupa gak dicureki selama 7 tahun, Presiden pun sama sekali gak mengerti apa yang Rita katakan. Di sisi yang lain, Joe yang dari tadi cuma bisa lari ke sana ke sini, kemudian mulai menggunakan kecerdasannya untuk melawan 2 mesin giling tersebut. Dia kemudian sengaja menjatuhkan batu besar yang mengikat kakinya dan kemudian memancing 2 mesin giling untuk mengikuti mobilnya. Dan ketika jarak antara 2 mesin giling tersebut sudah dekat, Joe kemudian tertarik dan boom! 2 mesin giling bodoh pun akhirnya saling bertabrakan dan meledak. Penonton pun terkagum-kagum melihat ide brilian dari Joe. Berikutnya, mengira bahwa pertandingan telah selesai, para penonton kemudian dikejutkan dengan munculnya kembali Bib Supreme dari reruntuhan. Tanpa ampun, Bib Supreme kemudian langsung menembaki Joe menggunakan pistol laskar beat yang mampu membakar apa saja, termasuk membakar hatimu. Joe pun terlihat kewalahan, namun untunglah karena Bib Supreme adalah orang yang pekok, dia pun secara tidak sengaja malah menembak batu besar yang mengikat kaki Joe. Joe pun akhirnya bisa melarikan diri. Singkat cerita, Rita yang mencoba menyelamatkan Joe dari kekejaman Bib Supreme kemudian menyuap seorang kameramen pertandingan untuk pergi ke sawah bersama Frito. Di sana Rita berniat untuk menyabotase layar pertandingan dengan menyiarkan siaran langsung dari sawah bahwa tanaman kini sudah mulai tumbuh di mana-mana. Berikutnya, Frito dan si kameramen pun akhirnya sampai di sawah untuk mengambil gambar. Namun, betapa kampretnya, karena mereka berdua sama-sama geblek, Frito dan si kameramen ternyata lupa untuk apa mereka datang ke sawah. Dan karena saling menyalahkan, Frito dan si kameramen pun akhirnya saling ejek hingga terjadi baku hantam. Dan ketika Frito menonyo si kameramen, tanpa sengaja kamera kemudian mencelat dan jatuh di tanah tepat di depan sebuah tanaman yang baru tumbuh. Rita yang saat itu berada di ruang kendali siar pun kemudian dengan segera menayangkannya di layar tancap di tengah pertandingan. Dalam sekejap, seluruh penonton pun kemudian terhenyak melihat sebuah keajaiban, yaitu sebuah tukulan wit bayam akhirnya tumbuh di tanah gersang mereka. Di saat-saat genting, sang Presiden Camacho pun kemudian menyelamatkan Joe dan membebaskannya dari hukuman. Semuanya pun merasa senang dan gembira. Hari berikutnya, di tengah perayaan akan tumbuhnya wit bayam di sawah, sang Presiden pun menggelar sebuah pesta. Dan di sanalah Joe dan Rita pun akhirnya menyadari bahwa mesin waktu yang selama ini diceritakan oleh Frito si pemuda pekok hanyalah sebuah odong-odong pasar malam. Berikutnya, Joe yang telah berjasa besar pun kemudian diangkat oleh Presiden Camacho untuk menjadi presiden berikutnya. Meskipun sempat menolak, Joe pun akhirnya mengambil jabatan tersebut karena merasa tidak tega meninggalkan orang-orang goblok di sana. Joe dan Rita pun akhirnya memutuskan untuk memulai hidup baru dengan menikah dan memiliki 3 orang anak. Di akhir film, Joe yang menjadi presiden pun kemudian memulai sebuah era baru untuk memimpin rakyatnya. Tentunya agar mereka bisa kembali ke zaman di mana manusia bisa meraih kecerdasan yang luar biasa seperti pada 500 tahun sebelumnya. Film pun selesai. Oke cuy, itu dia rangkuman film kita kali ini. Sebuah film yang cukup menggelitik, menghibur, dan sebetulnya juga memiliki banyak pesan di sana. Dimana kita sama sekali tidak boleh meremehkan pendidikan untuk menggapai cita-cita dan untuk meraih kesuksesan. Jadi buat yang masih sekolah, belajar yang rajin ya. Jangan suka bolos, nakal boleh, tapi jangan sampai melupakan jasa orang tua yang dengan susah payah menyekolahkan kita. Teruslah belajar karena ilmu bisa didapat dari mana saja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton rangkuman filmnya sampai selesai. Jangan lupa like, tinggalkan komentar jika kalian suka, dan sampai jumpa di rangkuman film berikutnya. Sampai jumpa, dadah.